Banyak di antara kita beranggapan bahwa ketekunan menunaikan sholat, melakoni puasa, serta menghadiri majelis taklim secara rutin sudah otomatis menjadikan diri ini dicintai oleh Allah. Padahal Rasulullah telah mengingatkan bahwasanya ada golongan manusia yang tampak amat rajin beribadah, tetapi amalnya berujung sia-sia lantaran jiwanya yang dijangkiti oleh penyakit batin yang tidak disadari. Lantas seperti apakah tanda-tandanya? Mungkinkah tanpa kita sadari sifat buruk tersebut sedang bersarang di dalam diri kita sendiri? Mari persiapkan hati untuk menyimak uraian ini sampai tuntas, sebab boleh jadi pesan ini merupakan peringatan penting yang paling kita butuhkan untuk pembenahan diri sebelum ajal menjemput. Sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung terus penyiaran dakwah ini dengan memberikan like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar senantiasa mendapatkan pemaparan hikmah berbasis kitab suci, hadis sahih, serta petunjuk dari ulama terkemuka. Maka dari itu, tetaplah di saluran Rumah Surga. Temukan jawabannya dalam uraian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Surga. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap insan beriman tentu merindukan kedudukan sebagai hamba yang dikasihi oleh penciptanya. Tidak ada keberuntungan yang lebih bernilai di alam semesta ini selain memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Namun terdapat sebuah kenyataan mendalam yang wajib kita renungkan bersama. Semangat beribadah tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seseorang telah meraih kecintaan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak sekedar menilai kuantitas amalan yang tampak di permukaan, melainkan juga menimbang ketulusan niat, kejujuran batin, keluhuran akhlak, serta sejauh mana ibadah tersebut membawa perubahan positif pada perilaku harian kita. Sangat mungkin ada orang yang rajin mendirikan sholat, namun lisannya senantiasa melukai perasaan sesama. Bisa saja seseorang tekun melantunkan ayat suci Al-Quran, tetapi perilakunya masih kerap berbohong. Atau seseorang tampak gemar bersedekah, padahal hatinya diselimuti rasa congkak. Inilah perkara besar yang patut kita waspadai bersama. Allah sesungguhnya tidak memerlukan banyaknya amalan kita, melainkan menghendaki amal yang dikerjakan murni hanya untuknya, serta selaras dengan petunjuk Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Cermatilah kandungan ayat tersebut. Allah tidak menyebutkan bahwa orang itu meninggalkan sholat ataupun tidak berpuasa. Namun Allah menegaskan satu karakter tercela yang membuat seseorang kehilangan kasih sayangnya, yakni rasa sombong. Inilah pelajaran mendasar bagi kita. Jangan pernah merasa berada di posisi aman hanya lantaran kita merasa sudah tekun beribadah. Para ulama terdahulu justru diselimuti rasa cemas yang amat sangat setelah menuntaskan suatu amalan. Mereka tidak sibuk membanggakan hitungan amalnya, melainkan sibuk merintih memohon
agar amalan tersebut berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ayat di atas memberikan penegasan bahwa tolak ukur utamanya bukanlah seberapa banyak ibadah yang ditunjukkan, melainkan derajat ketakwaan di dalam dada kita. Oleh sebab itu, setiap kali usai mendirikan sholat, menunaikan puasa maupun amalan lainnya, hendaklah kita menjauhkan rasa bangga diri. Dan sebaliknya, marilah kita bertanya secara mendalam kepada batin masing-masing, apakah amalan yang baru saja dilakukan ini benar-benar diterima oleh Allah? Pertanyaan penuh kecemasan inilah yang senantiasa bersemayam dalam jiwa para sahabat Nabi serta ulama di generasi awal. Mereka jauh lebih risau amalnya ditolak daripada khawatir akan sedikitnya amalan yang sanggup mereka kerjakan. Ciri pertama adalah beribadah demi memburu pujian sesama atau riya. Saudaraku, inilah gangguan batin yang amat merusak diri kita. Seseorang bisa saja sengaja memperlama gerakan sholatnya saat menyadari ada orang lain yang memperhatikan, memperindah lantunan Al-Quran agar memperoleh sanjungan, bersedekah supaya dicap dermawan, atau aktif dalam kegiatan keagamaan demi meraih reputasi saleh. Padahal seluruh kepura-puraan tersebut sanggup meleburkan pahala amalan tanpa sisa. Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asgar." Artinya adalah, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Manakala para sahabat bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan syirik kecil tersebut, beliau memberikan jawaban ar-riya'u, yang artinya yaitu riya. Mengapa sifat riya digolongkan sangat berbahaya? Sebab pelakunya tampak tetap menjalankan sholat, tetap menunaikan puasa, serta tetap membaca Al-Quran, namun segalanya dikerjakan tidak murni karena Allah. Perlahan namun pasti arah niatnya berbelok demi mengejar penilaian dari manusia, padahal manusia sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menganugerahkan surga maupun mengampuni dosanya. Hanya Allah satu-satunya yang maha kuasa atas hal itu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya keikhlasan merupakan roh dari setiap perbuatan ibadah. Tanpa adanya keikhlasan, amalan akan kehilangan seluruh bobot nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri kedua adalah merasa tinggi hati lantaran menganggap dirinya paling saleh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, keburukan batin berikutnya yang amat membinasakan adalah memandang diri sendiri lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Inilah bentuk kesombongan yang amat halus dan seringkali menyusup tanpa disadari, bahkan ke dalam jiwa orang yang rajin beribadah. Pada mulanya seseorang mulai rajin menunaikan sholat, berlanjut rutin membaca Al-Quran, lalu bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Seluruh hal itu sejatinya merupakan karunia yang amat agung dari Allah. Namun setan tidak akan tinggal diam begitu saja. Apabila setan gagal membujuk seseorang untuk meninggalkan ibadah, maka setan akan berganti strategi untuk merusak nilai ibadah tersebut melalui pintu kesombongan. Secara perlahan bermunculan bisikan halus di dalam dada, "Aku jauh lebih rajin ketimbang dia. Dia jarang tampak di masjid. Pengetahuanku lebih mendalam. Amalku
jauh lebih melimpah. Ungkapan batin semacam ini sepintas terlihat sepele, padahal sangat beracun apabila dibiarkan berkembang. Sebab ukuran kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah ditentukan oleh seberapa banyak pujian yang diraih dari manusia, melainkan siapa yang paling tinggi tingkat ketakwaan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi ataqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan merupakan urusan rahasia hati, dan hanya Allah semata yang tahu pasti kadar takwa seseorang. Sangat mungkin ada orang yang tampilan ibadahnya tampak sederhana, namun memiliki keikhlasan luar biasa, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Sebaliknya, ada orang yang tersohor sebagai ahli ibadah, namun amalnya gugur akibat digerogoti perasaan ujub dan takabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Peringatan keras dalam hadis ini membuat para ulama senantiasa mawas diri dan selalu merasa amalan yang mereka lakukan masih amat jauh dari kata sempurna. Ciri ketiga adalah amalan ibadahnya berlimpah, namun ucapan lisannya kerap menyakiti perasaan orang lain. Saudaraku, terdapat sebuah riwayat yang amat menggetarkan jiwa. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya mengenai kondisi seorang wanita yang tekun mendirikan sholat malam, rajin berpuasa sunnah di siang hari, serta gemar bersedekah, namun lidahnya selalu melukai perasaan tetangganya. Mendengar hal itu Rasulullah bersabda, "Hiya finnar," yang artinya adalah dia berada di neraka. Kenyataan ini sungguh amat mengejutkan. Sekalipun ibadahnya melimpah, keburukan lisannya sanggup menghancurkan seluruh kebaikan tersebut. Hadis ini memberikan pelajaran berharga bahwa hubungan spiritual kepada Allah tidak boleh dipisahkan dari etika hubungan sosial terhadap sesama manusia. Apa gunanya tekun menjalankan tahajud apabila setiap hari masih gemar melukai hati sesama? Apa artinya rutin menderas Al-Quran jika ucapan sehari-hari masih dipenuhi celaan? Apa manfaat rajin berzikir apabila masih suka menyebarkan fitnah? Allah berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna," dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Instruksi ini terdengar sederhana, namun menuntut perjuangan besar dalam penerapannya. Sebab mengendalikan ucapan jauh lebih rumit ketimbang menjaga pergerakan tangan. Satu perkataan yang kasar sanggup meretakkan tali persaudaraan. Satu tuduhan fitnah sanggup merusak kehormatan seseorang. Dan satu komentar yang menyakitkan sanggup menorehkan luka batin berhari-hari. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh tiap kata yang keluar. Lisan sesungguhnya merupakan cerminan dari kondisi batin. Para ulama menegaskan bahwa jiwa yang bersih akan senantiasa melahirkan tuturan yang menyejukkan. Sebaliknya, hati yang dikuasai iri dan kebencian akan sangat mudah melontarkan kata-kata yang melukai. Atas dasar itulah Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Coba bayangkan betapa indahnya apabila petunjuk ini sungguh-sungguh kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Berapa banyak perselisihan yang sanggup diredam, berapa banyak ikatan keluarga yang tetap tentram, serta berapa banyak persahabatan yang sanggup diselamatkan dari keretakan. Ciri keempat adalah penyakit hasad, yaitu merasa dengki atas kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah,
Keburukan batin berikutnya yang sanggup meleburkan pahala amalan adalah hasad, yaitu merasa tidak nyaman melihat orang lain meraih keberkahan, bahkan mendambakan agar kenikmatan tersebut dicabut dari pemiliknya. Seseorang mungkin rajin mendirikan sholat, konsisten berpuasa, serta aktif mengikuti pengajian dimanapun berada, namun ketika menyaksikan saudaranya dikaruniai oleh rizki yang melimpah, usaha yang berkembang pesat, rumah tangga yang harmonis, atau pemahaman ilmu yang bermanfaat, dadanya justru terasa sesak dan merasa tidak nyaman. Ia merasa amat berat untuk sekedar mengucapkan doa kebaikan, padahal seorang mukmin sejati akan turut merasa bahagia saat melihat saudaranya mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwan." Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Perhatikanlah pesan ini dengan seksama. Hasad bukan hanya merusak tatanan hubungan antara manusia, melainkan juga menggerogoti ketenangan jiwa pelakunya sendiri. Pribadi yang dihinggapi rasa dengki tidak akan pernah merasakan kedamaian hidup, karena waktunya habis untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, sehingga amat sulit bersyukur. Padahal Allah telah membagikan kadar rizki, potensi, serta ujian hidup kepada tiap-tiap hamba sesuai dengan kebiasaan hikmahnya yang maha adil. Para ulama menerangkan bahwa kedengkian sanggup mengikis pahala kebaikan serta menjadi pintu masuk bagi kemaksiatan lain, seperti bergunjing, memfitnah, dan bermusuhan. Oleh sebab itu, apabila kita menyaksikan saudara kita meraih suatu keberkahan, biasakanlah untuk langsung memanjatkan doa, "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan atas kenikmatan milik saudaraku ini, dan anugerahkanlah pula kepadaku rizki yang halal serta penuh berkah." Melalui kebiasaan tersebut, dada kita akan terasa lapang serta terbebas dari penyakit dengki. Kemudian ciri kelima, memutuskan ikatan silaturahmi. Saudaraku yang dirahmati Allah, ajaran Islam tidak hanya menekankan pentingnya membangun hubungan vertikal yang baik kepada Allah, melainkan juga menuntut pembinaan hubungan horizontal yang harmonis kepada sesama manusia. Sangat disayangkan, ada kalanya ditemukan orang yang rajin beribadah, namun bertahun-tahun enggan menyapa saudaranya sendiri. Ada yang berlarut-larut bermusuhan lantaran perebutan harta warisan. Ada yang memutuskan komunikasi hanya disebabkan perselisihan urusan duniawi. Dan ada pula yang enggan saling berkunjung hanya karena merasa kelompoknya paling benar. Padahal Rasulullah telah memberikan peringatan yang sangat keras mengenai dosa memutuskan hubungan kekeluargaan. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Keterangan dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya bobot dosa dari perbuatan meretakkan ikatan persaudaraan. Mungkin di antara kita ada yang membatin, lantas bagaimana jika posisi saya adalah pihak yang disakiti? Jawabannya adalah, Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan serupa. Upaya menyambung silaturahmi bukan berarti membenarkan kehilafan orang lain, melainkan bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Allah sesuai batas kemampuan kita. Allah berfirman, "Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin," yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Resapilah penutup dari ayat agung tersebut. Allah sangat mencintai hambanya yang melapangkan dada untuk memaafkan. Memang hal itu tidaklah mudah,
namun disitulah letak keutamaan takwa. Kemudian ciri keenam, mengkhianati kepercayaan atau amanah. Saudaraku, menjaga amanah merupakan salah satu pilar akhlak terpuji yang amat mendasar dalam ajaran Islam. Seorang muslim yang tekun beribadah namun gemar berkhianat, sesungguhnya sedang mempertaruhkan seluruh bobot nilai ibadahnya di hadapan Allah. Cakupan amanah tidak terbatas pada urusan pengelolaan uang semata. Seorang pekerja yang tidak menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab penuh pun pada hakikatnya telah menciderai amanah yang telah dipikulnya. Ulama terkemuka yaitu Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa amalan yang paling berat untuk dijaga bukanlah seberapa banyak kuantitas ibadah yang sanggup dikerjakan, melainkan konsistensi dalam menata kebersihan hati. Batin yang suci akan senantiasa melahirkan amalan yang penuh keikhlasan. Sebaliknya, hati yang dihinggapi oleh penyakit akan merusak bobot kebaikan meskipun tampak megah di mata manusia. Demikian pula ulama Al-Hasan Al-Basri kerap mengingatkan agar seorang mukmin lebih berfokus memperbaiki keburukan dirinya sendiri ketimbang sibuk mencari-cari celah orang lain. Menurut pandangan beliau, orang yang sungguh-sungguh mengenali kekurangan dirinya akan lebih sibuk memperbanyak taubat daripada menghakimi sesama. Kemudian ciri ketujuh, enggan bertobat serta meremehkan dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah poin terakhir yang patut kita perhitungkan bersama, yakni seseorang yang giat beribadah namun sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan koreksi diri atau muhasabah. Ia merasa keadaan dirinya sudah amat baik, menganggap dosanya terlalu kecil, dan mengandalkan tumpukan amalnya yang dirasa sudah melimpah. Padahal pribadi-pribadi saleh dari generasi terdahulu justru menjadi sosok yang paling sering mencucurkan air mata lantaran cemas amalnya tidak diterima oleh Allah. Semakin tinggi keilmuan yang mereka miliki, semakin besar pula tingkat ketakutan mereka kepada keagungan Allah. Sebaliknya, orang yang lalai akan sangat mudah merasa aman dengan sedikit amalan yang baru dilakukannya. Ia berbisik bangga di dalam dada, "Aku sudah disiplin mendirikan sholat 5 waktu. Aku sudah rutin menyalurkan sedekah, dan aku sudah berulang kali menuntaskan bacaan Al-Quran." Ungkapan-ungkapan tersebut memang benar merupakan nikmat ketaatan dari Allah, namun akan berubah menjadi malapetaka apabila memunculkan rasa ujub serta mengikis rasa takut kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Ayat ini menegaskan larangan keras bagi seorang beriman untuk merasa dirinya paling bersih. Hanya Allah semata yang mengetahui hakikat isi batin manusia. Boleh jadi seseorang yang selama ini kita pandang biasa-biasa saja justru memiliki kedudukan yang jauh lebih mulia di sisi Allah berkat ketulusan serta ketakwaannya yang tersembunyi. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, biasakanlah untuk melakukan evaluasi diri atau muhasabah tiap kali hendak memejamkan mata di penghujung malam. Renungkanlah kembali perbuatan harian kita. Adakah hari ini ucapan kita melukai perasaan seseorang? Adakah hak sesama yang belum kita tunaikan? Serta apakah lisan ini lebih mendominasi zikir atau justru sibuk membicarakan keburukan orang lain? Muhasabah merupakan cermin bening bagi jiwa. Seseorang yang rutin mengevaluasi kelemahan dirinya akan jauh lebih mudah melakukan perbaikan. Semoga Allah berkenan menyucikan jiwa kita dari penyakit riya, ujub, takabur, dengki, serta seluruh kotoran batin lainnya. Semoga Allah membimbing kita menjadi hambanya yang istiqomah dalam ketaatan, berbudi pekerti luhur, berlidah lembut, serta dianugerahi keutamaan rahmat dan ridhonya hingga akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga, pembenahan diri tidak pernah menunggu esok hari. Mari kita bersihkan hati
dan murnikan kembali niat dari segala penyakit batin yang sanggup menghapus pahala ibadah kita. Jika video renungan ini memberikan ketenangan dan ketukan hikmah di hati Anda, tekan tombol like dan share video ini kepada keluarga maupun sahabat tercinta, sebab satu kebaikan yang Anda bagikan hari ini bisa jadi merupakan petunjuk pembenahan diri bagi orang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian inspiratif berikutnya dari channel Rumah Surga. Tuliskan pula doa atau muhasabah Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.